Seorang bos besar datang menjenguk karyawan secara langsung, itu merupakan sebuah kebanggaan dan apresiasi yang sangat tinggi. Asih merasa kaget, bergegas berkata, "Bos, terima kasih, terima kasih." Reka melambaikan tangan, berkata, "Selain itu, aku berminta maaf sebesar-besarnya. Anda telah bekerja keras untuk perusahaan selama 20-an tahun, jatuh sakit akibat kerja, seharusnya ini termasuk cedera pekerjaan, sehingga perusahaan harus menanggung semua biaya pengobatan Anda. Akan tetapi mantan bos tidak memiliki hati nurani, bersikap cuek dan tidak peduli terhadap penyakitmu, itu adalah kesalahan dari mantan bos. Aku mewakili mantan bos dan perusahaan berminta maaf kepadaku. Aku berjanji, mengenai penyakitmu, perusahaan akan tanggung semua biaya." Ah, Asih merasa tercengang hingga menangis. Sebenarnya penyakitnya tidak termasuk cedera pekerjaan, masuk akal jika perusahaan tidak memberikan kompensasi. Akan tetapi bos baru ini ingin bertanggung jawab atas segalanya, mengklasifikasikan penyakitnya sebagai cedera pekerjaan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Sangat sulit untuk menemukan bos baik yang seperti ini. Asih tidak ingin menerima sesuatu yang tidak pantas, berkata, "Bos, aku terima niat baikmu. Akan tetapi penyakitku bukan cedera pekerjaan, sedangkan sekarang perusahaan sedang berada dalam masa sulit, aku tidak ingin merepotkan perusahaan." Reka berkata dengan nada serius, "Nenek, jika Anda tidak menerima, itu tandanya kamu tidak terima permintaan maaf kami." Setelah dibujuk oleh Reka, Asih menyetujui untuk menerima bantuan dari perusahaan. Reka berkata, "Nenek, aku adalah dokter juga. Aku periksa denyut nadimu dulu, cek kondisi tubuh Anda." Asih menjulurkan lengannya. Setelah Reka memeriksa denyutan nadinya, ekspresi wajah berubah menjadi muram. Setelah itu, Reka berteriak kepada sekumpulan staf medis yang berdiri di sana, "Siapa dokter yang ditugaskan untuk tangani nenek?" Seorang dokter kurus setengah baya melangkah maju ke depan, aku yang tangani." Reka bertanya dengan nada tinggi, "Nenek mendiagnosis penyakit apa?" Dokter kurus berkata, itu adalah penyakit jantung koroner." Ekspresi wajah Reka menjadi sangat muram, terlihat seperti bintang buas. "Aku beri kamu satu kesempatan lagi, katakan dengan jujur, nenek menderita penyakit apa?" Dokter kurus merasa takjub terhadap aura Reka, merasa tertekan, tanpa sadar mengatakan yang sebenarnya, penyakit miokarditis. Oh, seketika suasana menjadi heboh, semua orang mulai memarahi. "Sialan, mendiagnosis penyakit miokarditis sebagai penyakit jantung koroner, sungguh kejam sekali." "Iya, penyakit miokarditis bisa disembuhkan dengan obat-obatan, biaya pengobatan tidak sampai 1 juta. Tetapi penyakit jantung koroner harus segera operasi, butuh ratusan juta. Kalian benar-benar bisa melakukan segalanya untuk mendapatkan uang." Dengar-dengar pasien telah jual rumah demi kumpulkan biaya operasi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu telah bunuh keluarga pasien. Orang yang seperti ini, harus dikeluarkan dari tim medis. Sialan, penggal kepalanya tidak berlebihan juga. Bahkan Asih yang terbiasa menerima nasib, berkata dengan penuh amarah, "Apa? Ternyata hanya penyakit miokarditis. Kamu, bajingan. Apakah kamu tahu, demi hemat biaya operasi, aku hampir bunuh diri. Kamu adalah kebobrokan di bidang kedokteran." Wali Kota Ganjar berkata dengan nada tinggi, "Sialan. Tidak tahu diri, kamu harus dicincang. Dekan rumah sakit, apakah kamu tahu masalah ini?" Wajah dekan rumah sakit terlihat seputih kertas, melambaikan tangan, "Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Bajingan, apa yang telah aku ajarkan kepada kalian, para ahli medis, semuanya demi kesehatan pasien, apakah kalian anggap omongan aku adalah kentut? Ini adalah tindakan ilegal kamu pribadi, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya, tidak ada hubungannya dengan rumah sakit." Sekujur tubuh dokter kurus tersebut bergemetaran. Jika rumah sakit bertanggung jawab, maka dia dianggap sebagai pelaku sampingan hanya dipenjarakan beberapa tahun saja. Jika dia sendiri yang bertanggung maka dia dianggap sebagai pelaku utama,
setidaknya akan dipenjarakan 20 tahun. Dokter Kurus bergegas menjelaskan, dekan rumah sakit, Anda tidak boleh kelewatan. Bukankah ini adalah taktik sering yang dipakai rumah sakit kita? Kita semua mengandalkan ini untuk mendapatkan uang, kamu sendiri yang beritahu kami. Mobil mewah Anda berasal dari mana, apakah kamu tidak tahu? Dekan rumah sakit merasa cemas, berteriak, diam, omong kosong. Pak, dekan rumah sakit belum selesai berkata, Wali Kota Ganjar langsung menamparkan wajah dekan rumah sakit dengan kuat. Kamu, bajingan, sungguh keterlaluan sekali kelakuan kamu. Aku masih percayai kamu, minta kamu untuk obati aku benar-benar buta. Aku akan selidiki masalah ini, rumah sakit kalian tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Sekujur tubuh dekan rumah sakit bergemetaran, dan tercium bau pesing. Dekan rumah sakit merasa ketakutan hingga mengompol di celana. Tindakan mereka merupakan penipuan medis. Apabila dijatuhkan hukuman, dekan rumah sakit sebagai pelaku utama setidaknya akan dipenjarakan 10 tahun. Dekan rumah sakit sudah berada di usia ini, mungkin setahun di penjara sudah kehilangan nyawa, apalagi 10 tahun. Pada saat ini, dekan rumah sakit ingin mati saja. Kemudian melihat ke kepala satpam dan perawat yang mengusir pasien, telah jatuh ke dalam keputusasaan yang dalam. Hanya karena mengusir seorang pasien miskin, pada akhirnya menjebak ratusan staf medis di rumah sakit ini dalam masalah. Apabila mereka tahu, mereka pasti tidak berani mengusir pasien. Mereka berkata kepada Asih, Nenek, Anda sekarang pasti merasa kesakitan. Anda berbaring di atas kasur, aku akan memberikan akupuntur, itu akan langsung terlihat hasilnya, dan ringankan rasa kesakitan Anda. Tentu saja Asih tidak percaya pada kata-kata Reka. Asih menderita penyakit kronis, rasa kesakitan ini sudah menyiksa dirinya selama beberapa bulan. Meskipun dirinya adalah seorang dokter jenius, bagaimana mungkin akan langsung meringankan rasa sakitnya? Akan tetapi, Asih melakukan sesuai instruksi Reka, berbaring di atas kasur. Niat baik dari bos, bagaimana mungkin dia menolaknya? Reka mengeluarkan jarum baja, kemudian menusuk di bagian belakang kepala dan dada. Hanya 5 menit saja, Asih langsung terduduk, merasa tercengang hingga menangis. Ya Tuhan, luar biasa sekali, rasa kesakitan sudah berkurang banyak. Sakit kepala, sesak dada, sesak nafas, semua hilang dalam sekejap mata. Pemuda, kamu bukan dokter, kamu adalah dewa yang hidup. Mereka semua percaya dengan kata-kata Asih, karena Asih terlihat lebih segar dan sehat dibandingkan sebelumnya. Seseorang bertanya, pemuda, kamu praktek di rumah sakit mana? Aku berobat denganmu saja. Apakah kamu tidak dengar? Dia adalah bos farmasi Lupin, tidak praktek di rumah sakit. Hiks, keterampilan medis yang begitu bagus tidak praktek di rumah sakit, sayang sekali. Reka tersenyum, meskipun aku tidak praktek di rumah sakit, tetapi ayahku buka pelayanan klinik, namanya Klinik Kaito. Kalian bisa berobat dengan dia. Aku tidak berjamin dapat mengobati semua penyakit, namun aku bisa berjamin bahwa biaya pengobatan pasti transparan, tidak akan habiskan sepeser uang secara sia-sia. Baik, klinik yang dijaminkan oleh Dr. Jenius Valkyrie sendiri pasti dapat dipercayai. Reka berkata kepada Asih, Nenek, setelah aku memberikan akupuntur beberapa kali untuk Anda, penyakitmu pasti akan sembuh. Kamu tidak perlu rawat inap di rumah sakit, ikut aku pulang ke farmasi Lupin saja, agar aku mudah memberikan akupuntur untuk Anda. Dapat mengobati dan dapat menghemat uang, Asih merasa sangat senang, baik. Pemuda, bukan, dokter jenius, bukan, seharusnya bos, terima kasih banyak. Semua orang tersenyum pahit, identitas pemuda ini mengalami 3 perubahan di dalam waktu singkat, sangat seru sekali dibandingkan drama. Reka membawa Asih dan hendak pergi, Wali Kota Ganjar berteriak, Dokter Jenius, kapan Anda punya waktu, uang untuk mengobati tetua aku? Reka berkata, 1 minggu kemudian. Karena hari ini kamu minum obat,
Sekarang progeria dalam keadaan aktif. Apabila bersihkan sekarang, itu akan mempengaruhi kesehatanmu. Seminggu kemudian, keaktifan cacing menurun. Aku akan bersihkan progeria di tubuhmu dan tetua. Beberapa hari ini kamu perbanyak minum anggur asli, olesin belerang di kakimu, dapat kurangi kesakitanmu. Baik, Wali Kota Ganjar menjawab. Ini adalah pertama kali dia bertemu dengan dokter yang menyuruh pasien minum anggur asli. Kali ini istrinya tidak dapat mengontrol dia lagi. Farmasi Lupin sedang mengalami kekacauan yang tidak biasa. Lebih dari 400-an karyawan mogok kerja dan melakukan aksi protes di alun-alun perusahaan. Semua vendor dan pemasok juga datang, ada yang meretur barang, ada juga yang menagih hutang. Perusahaan berhenti produksi dan perputaran uang juga menjadi masalah, kapan saja bisa bangkrut. 4 pemegang saham yang diketuai oleh Tirta sama sekali membiarkan masalah ini dan melempar semua tanggung jawab kepada Katie. Mereka memang ingin mempersulit Katie, dan memaksa dia menjual 50% sahamnya kepada mereka dengan harga murah. Katie masih muda dan masih kurang pengalaman di dunia bisnis. Sangat jelas kalau dia bukan lawan yang sepadan dengan 4 ekor rubah licik ini. Sekarang dia sedang kebingungan karena dananya tidak cukup. Tetapi, dia tidak menyerah. Kalau tidak, dia akan dikira menyia-nyiakan kepercayaan dari perusahaan Tomota dan Reka. Dia menguatkan diri dan menghadapi masalah di depannya. Dia membujuk lebih dari 400 karyawan lini depan. Saudara dan saudari sekalian, perusahaan ini adalah hasil jerih payah kita semua. Sekarang perusahaan memang sedang bermasalah, tapi aku percaya masalah akan lewat selama kita bersatu menghadapinya. Kalian semua kembali kerja dulu agar produksi tetap lancar. Aku jamin akan bayar gaji kalian semua dalam waktu kurang dari 7 hari. Wakil para karyawan senior, Fajar berteriak, "Bos, kami semua bergantung dengan uang ini untuk makan. Kalau tidak ada gaji, bagaimana kita bisa makan? Mana ada tenaga untuk kerja? Begini saja, kantin perusahaan akan terbuka gratis untuk semua orang sampai gaji sudah dibayar," jawab Katie. Perusahaan sedang kesulitan juga harus menjamin kebutuhan saudara-saudari semua. Fajar menghela napas. "Bos, Anda orang kaya dan tidak biasa hidup susah, mana mungkin tahu situasi kami yang di bagian bawah ini. Sekarang kantin perusahaan juga tidak punya uang untuk beli bahan makanan, sudah berhenti operasi. Hampir semua saudara-saudari hanya makan roti untuk bertahan hidup. Lagi pula, yang tanggung jawab di kantin adalah ibu aku. Ibuku sedang di rumah sakit karena sakit jantung dan sangat butuh gaji bulan ini untuk selamatkan hidupnya. Kamu tidak keluarkan gaji sama saja dengan bunuh kita semua." Semua karyawan melanjutkan aksi protes lagi, dan suara mereka menerjang seperti ombak. "Bayar gaji kami. Tidak bayar gaji berarti sedang bunuh kami. Bos yang sungguh jahat dan pantas dapat hukuman. Kami akan pergi ke asosiasi pekerja untuk tuntut kamu." Katie semakin kebingungan dengan situasi perusahaan yang ternyata lebih parah dari yang dia bayangkan, bahkan kantin perusahaan sudah berhenti beroperasi. Dia melihat ke arah pengurus keuangan dan berkata, "Sekarang sisa berapa dana dalam pembukuan perusahaan kita? Bagaimanapun juga, harus menjamin kebutuhan dasar karyawan dulu." Orang keuangan ini juga bagian dari keluarga Tirta, dan dengan acuh tak acuh menjawab, 1 peser pun tidak ada lagi. Katie langsung emosi. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini tidak punya dana yang bisa dipakai dalam pembukuan? Orang keuangan berkata, "Sebenarnya masih ada sedikit uang, tapi tidak boleh disentuh karena untuk pengembalian dana vendor." Tidak ada pilihan lain, Katie hanya bisa memohon kepada wakil dari vendor. "Saudara sekalian, produk kami laris manis, kenapa tiba-tiba ingin mereturnya? Apakah karena kualitas kurang baik atau karena hal lain?" Wakil vendor menjawab, "Produknya tidak laku dan stoknya terlalu banyak. Sesuai perjanjian, kami berhak retur." Katie membantah, "Farmasi Lupin adalah merek besar, semua produk juga mendapat pengakuan nasional sebagai produk baik. Mana mungkin tidak laku?" Wakil vendor dengan tidak senang menjawab,
Tidak laku ya tidak laku. Sesuai perjanjian kami berhak retur. Bos Kathy, jangan-jangan kamu ingin langgar perjanjian.